Shalom, selamat pagi saudara. Kembali kita bertemu dalam renungan online Happy Short Family. Pagi hari ini saya beri judul Guru yang Terbaik. Berbicara kalimat guru yang terbaik, ada satu pepatah yang mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi dalam satu joke video yang saya pernah saya lihat, pengalaman adalah guru yang terbaik, itu salah. Katanya yang paling benar adalah pengalaman orang lain adalah guru yang terbaik. Kenapa? Masa orang jatuh, masa untuk belajar agar tidak jatuh kita harus jatuh dulu. Kenapa enggak kita melihat bahwa orang lain aja yang udah jatuh jelas, ya kita jangan jatuh. Itu. Joknya seperti itu kira-kira. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan penyertaan kita sebagai pengikut Kristus, bukan hanya pengalaman, bukan hanya pengalamannya orang lain, tapi menurut saya adalah yang terbaik adalah, yang paling benar adalah pengalaman bersama Kristus adalah guru yang terbaik. Kenapa saya katakan begini? Karena di saat saudara dan saya mengalami masalah, mengalami pergumulan, kita dapat menyelesaikan, dapat mengatasi, dapat keluar dari masalah itu pada saat kita benar-benar merasa bahwa hidup kita berada bersama dengan Kristus. Saya punya satu pengalaman di tempat saya bekerja, di mana saya bikin satu dinding penahan tanah, itu kira-kira kalau tinggi mungkin sekitar 3 meteran. Nah, yang jadi masalah adalah bukan masalah itu besar atau enggak, tapi yang jadi masalah adalah pada saat setelah itu selesai, dinding itu awalnya nggak apa-apa, tapi setelah sekian lama, mungkin sekitar 2 minggu kemudian, dinding itu mulai bergerak. Mulai melendut dan dalam 1 minggu itu sangat signifikan pergerakannya. Saya sudah dikomplain sana sini dan ya saat itu saya ya dibilang stres, mungkin stres karena saya harus saya pertanggungjawabkan, karena itu adalah pekerjaan saya, sekup pekerjaan saya. Nah, setelah lewat beberapa waktu, saya diingatkan mengenai perkataan iman, di mana bahwa kalau kita yakin, kalau kita percaya, kalau kita punya iman, walaupun iman itu hanya sebesar biji sesawi, itu mampu memindahkan gunung. Yang dimaksud adalah gunung permasalahan. Dan saya katakan pada saat itu saya benar-benar beriman, di tengah hari di mana mungkin orang istirahat di kantor atau tempat pas istirahat, saya ingat kira-kira siang, saya diingatkan seolah-olah diingatkan oleh Tuhan untuk saya mendatangi tempat itu. Dan pada saat itu saya cuma katakan, "Hei dinding, saya punya iman. Tuhan saya lebih besar dari kamu." Saya katakan dengan iman saat ini, jangan lagi bergerak. Itu satu perkataan yang secara teknis sebenarnya ya orang bilang takabur mungkin. Tapi saat itu saya benar dengan iman bahwa apa yang saya sampaikan, saya sangat yakin saat itu atas izin Tuhan pasti berhenti. Tidak mungkin melendut lagi. Dan benar, prosesnya pada saat itu berkurang melendutnya. Yang tadinya cepat, ini lebih berkurang. Jadi 1 minggu saya masih ada waktu untuk
saya hire konsultan, saya hitung ulang, tambahkan perkuatan sampai akhirnya dinding itu benar-benar stabil. Dan sampai sekarang dinding itu stabil. Tidak bergerak lagi. Ini adalah satu pengalaman di mana saya libatkan Tuhan dengan iman saya, dengan kesadaran saya bahwa dengan kuasa Tuhan, dengan seizin Tuhan, segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Inilah hidup atau inilah pengalaman belajar dari pengalaman bersama Kristus, bersama Tuhan. Makanya tadi saya beri judul renungan ini adalah guru yang terbaik. Guru terbaik itu adalah pengalaman bersama Tuhan. Kalau saudara dan saya, kita semua punya hidup, punya pengalaman bersama Tuhan, betapa luar biasanya hidup dan pengalaman bersama Tuhan itu. Saya sangat yakin dan percaya, kita pasti punya rasa percaya diri dalam menjalani kehidupan ini, dalam menghadapi setiap permasalahan, pergumulan yang ada, dengan lebih struggle. Kita tidak gampang untuk patah semangat, kita tidak gampang untuk terjatuh, tapi kita lihat betapa luar biasanya pada saat kita mau melekat, mau nempel, mau melibatkan Tuhan, mau serahkan semua pada Tuhan, saat itu Tuhan beracara, Tuhan berkuasa, Tuhan melakukan segala sesuatu yang kita tidak bisa. Jadi jadikan pengalaman hidup bersama Tuhan menjadi guru yang terbaik dalam kehidupan kita semua sekarang ini sampai Tuhan menghendaki kita selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini. Kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami semua Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Engkau sudah terlibat secara pribadi dalam kehidupan kami Tuhan. Biar Tuhan yang terus terlibat terus lewat kehidupan setiap keluarga besar Happy Sword Family ini Tuhan. Sehingga pengalaman bersama Engkau menjadi guru yang terbaik buat kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.